Milih siapa nih? Pak Anies. Apa milih Pak Anies? Baik orangnya. Baik, beneran baik ya? Baik. Pernah dikasih apa emang? Sembako. Oh, sering dikasih. Oh Ini iya. kalau pas pemilu doang apa? Setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Teman-teman harus lihat di sini. Teman-teman harus lihat ini. Beliau benar-benar ngelihat. Beliau mikirin BPJS buat pemulung. Lihat dong, anggaran buat pemulung BPJS yang bahkan kantor aja buat karyawannya nggak ngasih. Netizen ini menangis dan terharu, kok ada yang tega memfitnah Anies terkait korupsi. Mengapa Pak Anies tak pernah bercerita, nggak mau koar-koar ketika saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan memberikan BPJS kepada pemulung. Catat para sobat, Pak Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta memberikan BPJS pemulung. Dan Mas Anies gak pernah koar-koar hingga menyebabkan netizen ini harus menangis terharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesia Radio. Para sobat, Masya Allah, para sobat. Begitulah hati Pak Anies, para sobat. Beliau memikirkan strata terbawah di DKI Jakarta, yaitu pemulung. Banyak orang-orang yang barangkali untuk ngomong dengan pemulung saja sudah ogah, untuk bercakap-cakap atau memberi makan pemulung kadang-kadang ogah, tapi Mas Anies Baswedan memikirkan BPJS pemulung. Masya Allah. Dan Pak Anies gak pernah koar-koar, gak pernah itu dianggap sebagai prestasi yang harus diumumkan. Tidak, para sobat. Yang mengetahui justru netizen yang terisak menangis, kok masih ada orang yang memfitnah Pak Anies soal korupsi, sementara dia belum melihat sepak terjang Pak Anies ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Masya Allah, BPJS pemulung. Bahkan mbak-mbak netizen ini sampai menangis, masih banyak kantor-kantor yang tidak memberikan BPJS pada karyawannya. Tapi Pak Anies kok bisa-bisanya lo memberikan BPJS kepada pemulung. Masya Allah. Milih siapa nih? Pak Anies. Apa milih Pak Anies? Baik orangnya. Baik, beneran baik ya? Baik. Pernah dikasih apa emang? Sembako. Oh, sering dikasih. Oh Ini iya. kalau pas pemilu doang apa? Setiap bulan. Kalau pas pemilu doang apa? Setiap bulan. Masya Allah, para sobat. Biarlah anak kecil ini yang menjadi saksi. Biarlah, mohon maaf, apa pemulung, apa siapa, anak kecil ini yang pasti anak susah yang perlu bantuan. Dan Pak Anies memberikan sembako setiap bulan. Catat para sobat, setiap bulan. Bukan seperti sekarang ini yang jor-joran memakai dana bansos untuk memenangkan wanaknya. Bukan seperti itu. Itu namanya bansos politik. Dan ini Pak Anies memberikan sembako, ada minyaknya, katakanlah sembako setiap bulan. Dan sudah bertahun-tahun Pak Anies memberikan sembako kepada anak kecil. Tentu saja tidak cuma satu orang ini, kebetulan ini yang bersaksi. Dan catat para sobat, tidak ada hubungannya dengan pilkada atau pilpres. Pak Anies memberikan dengan ikhlas, tanpa embel-embel, diintimidasi, dipaksa untuk memilih anaknya Lurah Mukidi. Bentuknya foto dan nggak detail. Terus aku buka filenya, teman-teman ya. Lihat, teman-teman harus lihat sedetail itu. SKPD-nya jelas yang mana, dan kalian bisa milih. Jadi itu kayak memudahkan kalian yang mau ngaudit sendiri gitu, masyarakat ngaudit sendiri dan juga mau ngecek sendiri tuh terbuka banget.
Ini belum seberapa teman-teman. Teruntuk sang pemfitnah Anies Baswedan terkait korupsi, mohon ditonton sampai habis. Kalian akan kaget sendiri dengan data yang aku temukan di laporan keuangan salah satu dinasnya. Masya Allah para sobat, kita saksikan laporan program, laporan keuangan sangat lengkap. Dan warga Jakarta, bahkan warga Indonesia bisa mengecek uang atau APBD DKI Jakarta dipakai untuk apa. Sangat jelas. Silakan dicek. Dan ada testimoni dari netizen, seorang wanita sampai menangis, mencucurkan air mata karena nggak tega. Kok masih ada orang yang memfitnah Pak Anies, sementara Pak Anies memikirkan orang yang paling bawah. Apa itu? Ini dia. Karena aku butuh yang tentang sampah, ini udah tersedia. Aku tinggal checklist aja. Maaf agak pengen nangis karena ini bukan part yang pengen aku nangisin. Sebenarnya ini kayak biasa aja. Tapi yang membuat aku ingin menangis adalah teman-teman harus lihat di sini. Teman-teman harus lihat ini. Beliau benar-benar ngelihat. Beliau mikirin BPJS buat pemulung. Lihat dong, anggaran buat pemulung BPJS yang bahkan kantor aja buat karyawannya nggak ngasih, tapi beliau ngasih BPJS buat pemulung. Masya Allah, admin jadi teringat Pak Anies sering mengatakan jangan terlalu formal melihat KTP. Mungkin ini maksudnya. BPJS pemulung. Apakah semua pemulung memiliki KTP? Tentu saja tidak. Apakah pemulung ber-KTP DKI bagi yang memiliki KTP? Tentu saja tidak. Pemulung malah sebagian besar asli berasal ber-KTP di luar Jakarta. Tapi apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan? BPJS pemulung. Masya Allah, inilah yang menyebabkan mbak-mbak ini harus menangis. Kenapa Pak Anies nggak keluar-keluar gitu loh? Ini kan prestasi Pak Anies. Pak Anies, Pak Anies. Ini prestasi. Kenapa diem-diem baik Pak Anies? Masya Allah, bagaimana rakyat tidak menginginkan Pak Anies presiden. Biar semua pemulung di Indonesia sejahtera. Pemulung tuh kepikiran loh. Aku gak kepikiran ada anggaran ini dan disimpan di bawah. Ya Allah Pak Anies, kalau ada yang fitnah dia korupsi, itu jahat banget sih. Pak Anies kenapa sabar dan gak mau pamer sih? Susah. Itu aja. Jangan aku share ke kalian. Kalian bisa download juga datanya di websitenya ini ya. Ini periode beliau. Udah, terima kasih. Maaf agak drama karena ini benar-benar gak ketahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mbak. Admin juga baru tahu kalau di Jakarta ketika gubernurnya Anies Baswedan menyelenggarakan atau memberikan BPJS pemulung 100% pasti ditanggung Pemprov DKI. Tidak ada iurannya, tapi tercover BPJS. Dan admin yakin tidak semua pemulung memiliki KTP dan tidak semua yang ber-KTP pemulung beralamat di DKI Jakarta. Memang Mas Anies Baswedan sudah belajar untuk menjadi presiden. Tidak hanya mengurusi warga yang ber-KTP DKI Jakarta, tapi siapa saja yang ada di Jakarta diurusi, disejahterakan oleh Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan
Mas Anies bisa menjadi presiden hingga bisa mensejahterakan tidak hanya warga Jakarta, tapi seluruh tumpah darah Indonesia. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.